Kasus arkeologi dan kriminal nyata yang belum terpecahkan dapat membuat para ahli dan penyelidik frustrasi selama puluhan tahun, bahkan dalam beberapa kasus ratusan tahun, ketika tidak ada jawaban yang ditemukan. Namun dalam beberapa kasus yang membingungkan ini, petunjuk akhirnya ditemukan yang mengarah pada terpecahkannya misteri tersebut. Dan akhirnya kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun yang lalu. 40 tahun setelah Tamara Tigard diserang dan dibunuh, para penyelidik akhirnya mampu membuat beberapa kemajuan dalam kasusnya. Namun banyak pertanyaan yang masih belum terjawab karena orang yang bertanggung jawab atas kematiannya belum pernah diidentifikasi. Pada tahun 1980, Tamara berusia 20 tahun dan tinggal di Las Vegas. Rincian seputar kasus awalnya sangat samar, namun diketahui bahwa dia dilaporkan hilang kemungkinan pada bulan Maret tahun itu. Dan kasusnya akan terus membingungkan polisi selama bertahun-tahun ke depan. Pada tanggal 18 April tahun itu, seorang wanita ditemukan meninggal di tepi sungai oleh dua nelayan di Oklahoma. Dan tempat kejadian perkara tersebut memiliki beberapa petunjuk yang sangat menarik. Dia ditemukan tanpa busana, telah diserang dengan senjata api, dan penyerangnya menutupi tubuhnya dengan bubuk kapur, kemungkinan untuk menutupi bau yang muncul dan mempercepat pembusukan, meskipun itu adalah kesalahpahaman. Untungnya bagi polisi, bubuk kapur justru mengawetkan jenazah dengan sangat baik, tetapi mereka tidak tahu siapa wanita itu, dan dia didaftarkan sebagai jenazah perempuan tak dikenal. Akhirnya dia dikenal sebagai Lime Lady ketika kasusnya tetap tidak terpecahkan selama beberapa dekade. Petunjuk yang ditemukan di lokasi kejadian menunjukkan bahwa penyerangnya mendekatinya dari depan, dan beberapa bukti serat dikumpulkan dari sebuah koin yang ada di sakunya. Koin itu terkena saat senjata api ditembakkan dan beberapa serat dari pakaiannya tertinggal di sana. Kasus ini mandek hingga tahun 2020 ketika upaya lain dilakukan untuk mengidentifikasi Lime Lady tersebut. DNA dikumpulkan dan dikirim ke DNA Do Project yang berhasil mengidentifikasi sepupu-sepupu wanita tersebut. Kemudian ditemukan bahwa Tamara adalah Lime Lady, dan hal ini dikonfirmasi melalui catatan gigi yang diperoleh dari Angkatan Darat Amerika Serikat setelah diketahui bahwa dia pernah bertugas di militer pada suatu waktu. Penyelidik akhirnya menghubungkan kasus Lime Lady dengan kasus Tamara, dan mereka diberitahu bahwa dia telah hilang sejak Maret 1980. Dilaporkan bahwa pada hari itu, dia keluar dari rumahnya di Las Vegas untuk berjalan-jalan dan tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Teman-teman dan keluarganya tidak bisa menjelaskan mengapa dia pergi ke Oklahoma, tetapi terungkap bahwa dia mungkin pernah mengunjungi sebuah bar di Jones yang dikenal sering didatangi oleh para pengendara motor. Selain itu, kasus orang hilang tersebut tidak pernah ditindaklanjuti, karena seorang wanita di Ohio telah mencuri identitas Tamara dan diasumsikan bahwa dia telah ditemukan. Insiden ini telah diselidiki, namun tidak ditemukan adanya kaitan dengan bagian lain dari kasus Tamara, dan wanita tersebut tidak pernah ditangkap. Sepupu-sepupunya memberitahu polisi bahwa mereka tahu Tamara telah menghilang beberapa dekade sebelumnya. Tetapi mereka secara tak terjelaskan diberitahu bahwa dia telah masuk ke program perlindungan saksi yang sebenarnya tidak benar. Mereka meminta siapapun yang memiliki informasi yang berguna untuk melapor agar pelaku dalam kasus ini dapat diidentifikasi. Dan siapapun yang merasa dapat membantu perkembangan kasus Tamara dapat menghubungi Biro Investigasi Negara Bagian Oklahoma di 805228017. Kita sering menganggap teknik investigasi yang digunakan beberapa dekade lalu itu kuno dan tidak efektif. Namun kenyataannya, para penyelidik terkadang menggunakan petunjuk sekecil apapun untuk memecahkan kejahatan yang sangat rumit. Seperti yang terjadi pada sebuah insiden di Margate, Kent, Inggris pada bulan April tahun 1929. Pada suatu hari musim dingin yang sangat dingin di bulan Oktober tahun itu, seorang pria bernama Sidney Fox check-in di Hotel Metropole di Margate bersama ibunya, Rosalie. Staf hotel kemudian mengingat bahwa Rosalie tampak sakit dan kesulitan berjalan menuju kamarnya. Dia telah didiagnosis menderita penyakit Parkinson dan mereka mengira Sidney membawanya ke Margate untuk bersantai dan mendapatkan udara segar. Dia tampak sangat peduli dengan kesejahteraannya dan terlihat memenuhi setiap kebutuhannya selama menginap di hotel. Dia sangat sopan kepada staf, selalu berpakaian rapi dan tampak seperti pria baik. Tetapi sifat aslinya akan terungkap kemudian. Dia menyatakan bahwa dia dan Rosalie telah bepergian keliling Eropa sebelum mengunjungi Folkestone dan Canterbury, lalu akhirnya Margate. Mereka memilih untuk menginap di Hotel Metropole karena kenyamanan dan kemewahannya, dan tampak jelas bahwa mereka berasal dari keluarga kaya.
Ketika ditanya tentang barang bawaan mereka, Sydney menyatakan bahwa barang-barang itu belum tiba dan dia khawatir barang-barang itu hilang. Staf hotel tidak akan tahu bahwa Sydney sebenarnya adalah seorang penjahat kelas kakap yang baru saja dibebaskan dari penjara, sehingga mereka pun ditempatkan di kamar yang bersebelahan. Masing-masing kamar dipanaskan dengan perapian gas. Pada tanggal 22 Oktober, Sydney berangkat ke London, di mana dia berbicara dengan pihak asuransi Rosalind. Dia memperpanjang polis asuransi jiwa ibunya dengan alasan bahwa ibunya tidak ingin kembali ke kampung halaman mereka di Norfolk jika asuransinya belum aktif. Dia memperpanjang polis asuransi tersebut hingga tengah malam tanggal 23 Oktober. Hanya 20 menit sebelum waktu kedaluarsa, setelah kembali ke hotel, dia terdengar berteriak bahwa kamar ibunya dilalap api. Staf berhasil masuk ke kamar itu dengan susah payah dan Rosalind berhasil dievakuasi, tetapi dia sudah meninggal dunia. Diputuskan bahwa dia meninggal karena menghirup asap dari kebakaran yang disebabkan oleh pakaian yang ditinggalkan Sydney di samping pemanas gas untuk dikeringkan. Para penyelidik merasa aneh ketika mereka menemukan koran yang sebagian terbakar di samping perapian. Dan salah satu perusahaan asuransi menghubungi polisi Margate untuk memberitahu mereka bahwa Sydney pernah terlibat dalam skema pemalsuan cek di masa lalu, tetapi tidak ditemukan bukti bahwa dia yang memulai kebakaran tersebut. Dan tampaknya Rosalind memang kehilangan nyawanya karena kecelakaan, seperti yang tercantum dalam laporan koroner. Namun para penyelidik tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan mereka menghubungi seorang ahli patologi bernama Sir Edward Spilsbury yang melakukan pemeriksaan ulang terhadap tubuh Rosalind. Dia menemukan memar di bagian belakang lehernya dan sebagian kecil lidahnya, yang mengindikasikan bahwa Rosalind telah dicekik. Hanya ada satu tersangka, dan Sydney ditahan saat mencoba mencairkan polis asuransi yang telah dia perpanjang. Pengadilan mendengar bahwa dia menggunakan bahan pemercepat api untuk memulai kebakaran setelah mengakhiri nyawa ibunya, dan dia dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman mati, dan pada bulan April 1930, dia dieksekusi. Para penyelidik belum dapat menemukan apa yang terjadi dalam kasus yang melibatkan Betty Gail Brown, seorang wanita berusia 19 tahun dari Lexington, Kentucky, yang tewas pada Oktober 1961. Pada saat itu, dia adalah mahasiswa tingkat 2 di Transylvania College, dan teman-teman sekelasnya melaporkan bahwa mereka melihatnya meninggalkan pelajaran biologi dan tidak ada yang tampak mengganggunya. Dia tetap ceria dan ramah seperti biasanya saat berjalan meninggalkan kelas hari itu. Juga diketahui bahwa dia menghabiskan sisa hari itu belajar hingga larut malam, dan tepat sebelum tengah malam, dia masuk ke mobilnya dan mulai berkendara ke rumah orang tuanya untuk berkunjung, tapi dia tidak pernah sampai. Pada pukul 3.00 pagi keesokan harinya, polisi membuat penemuan yang mengejutkan. Mereka menemukan Betty telah meninggal di dalam mobilnya yang diparkir di depan gedung Morrison yang lama. Dia telah diserang dan dicekik dengan bra miliknya sendiri, dan penyelidikan pembunuhan pun diluncurkan. Kejadian itu diberitakan oleh setiap media di Kentucky dan keluarga serta teman-temannya sangat terpukul. Langkah pertama dalam penyelidikan adalah mewawancarai semua mahasiswa dan anggota fakultas laki-laki di kampus, tetapi tidak ada tersangka yang teridentifikasi. Salah satu petunjuk yang ditindaklanjuti berasal dari New York ketika seorang mantan mahasiswa Transylvania College ditangkap. Dan ketika kamarnya digeledah, ditemukan guntingan koran tentang kasus Betty. Tetapi kemudian terungkap bahwa guntingan itu dikirimkan oleh temannya dan dia sama sekali tidak terlibat. Petunjuk kecil lainnya diterima dari berbagai daerah di seluruh negeri dan semuanya ditindaklanjuti, tetapi tidak membuahkan hasil. Dan kasus Betty pun menemui jalan buntu. Namun pada tahun 1966, sepertinya pihak berwenang telah membuat terobosan. Seorang pria bernama Alec Arnold Jr. datang melapor bahwa dia mungkin bertanggung jawab atas kematian Betty. Dia menyatakan bahwa pada malam itu, dia telah banyak minum alkohol dan sedang mencari tempat untuk tidur agar mabuknya hilang. Akhirnya, dia berjalan ke kampus dan melihat mobil Betty terparkir di tempat di mana mobil itu akhirnya ditemukan. Dia memperhatikan bahwa Betty sedang bersama seorang wanita yang tidak dikenal, dan ketika dia mendekati mereka, mereka menyuruhnya untuk membiarkan mereka berdua saja. Hal ini membuatnya kesal dan dia membuka pintu Betty sebelum menyerangnya. Wanita lain itu melarikan diri, tetapi dia berhasil mengalahkan Betty dan mengakhiri hidupnya. Arnold ditangkap, tetapi dia mengaku tidak bersalah di persidangannya karena dia tidak lagi yakin bahwa dia adalah pelakunya. Pihak pembela berargumen bahwa semua yang diketahui Arnold tentang kasus tersebut telah diberitakan di surat kabar, dan kemungkinan besar dia membaca laporan-laporan ini sebelum meyakinkan dirinya sendiri bahwa dialah yang melakukan kejahatan itu.
Sejak saat itu, dia telah meninggal dunia. Dan jika memang benar dia adalah pelakunya, maka rahasia itu dibawanya sampai ke liang kubur. Untuk beberapa waktu, diduga bahwa pembunuh berantai Nolan, Ray George, adalah pelakunya, karena dia memang aktif di daerah tersebut pada saat itu. Namun, hal ini tidak bisa dibuktikan karena dia tidak pernah diinterogasi terkait kasus tersebut. Kasus Betty tetap menjadi misteri bahkan setelah beberapa dekade berlalu. Anita Louise Pato, lahir di Maine pada tahun 1942, adalah seorang wanita berjiwa bebas dengan impian menjadi aktris. Pada tahun 1967, di usia 25 tahun, dia pindah ke Los Angeles dan tetap rutin berkomunikasi dengan keluarganya melalui surat. Namun surat-surat itu tiba-tiba tidak lagi datang pada Februari 1968, membuat keluarganya khawatir. Pada bulan Maret, keluarganya akhirnya menerima kabar yang menghancurkan. Sebuah mayat ditemukan oleh anak-anak laki-laki yang sedang bermain di ladang minyak di Huntington Beach. Penyelidik menentukan bahwa wanita yang saat itu belum teridentifikasi telah diserang pada malam tanggal 13 Maret. Perampokan dikesampingkan karena dia masih mengenakan perhiasannya. Sayangnya, hujan menghapus sebagian besar jejak ban dan jejak sepatu yang ditinggalkan oleh penyerang. Tetapi puntung rokok dan barang bukti lainnya berhasil dikumpulkan. Dan tas serta dompetnya kemudian ditemukan di dekat lokasi berisi foto-foto keluarganya. Satu-satunya petunjuk adalah jejak ban, kemungkinan dari mobil Amerika keluaran terbaru. Anita dimakamkan sebagai jenazah tak dikenal. Kasus ini dibuka kembali pada tahun 2001, menghasilkan profil DNA pelaku dari puntung rokok, tetapi tidak ditemukan kecocokan. Pada tahun 2010, sebuah sketsa Anita dirilis, dan keponakan buyutnya mengenalinya, tetapi polisi mengabaikan laporan mereka. Pada tahun 2017, genealogi genetik menghubungkan DNA yang diawetkan dengan 4 bersaudara di California. Salah satunya, yang sudah meninggal, Johnny Monroe Crisco, diidentifikasi sebagai pelaku melalui sampel DNA dari biopsi sebelumnya. Dan akhirnya, pada tahun 2020, melalui DNA yang dikumpulkan dari kerabat jauh, Anita dipastikan sebagai Jane Doe dari Huntington Beach, memecahkan misteri tersebut dan membawa kelegaan bagi keluarganya. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Garnet Jane yang berusia 33 tahun adalah seorang guru ekonomi rumah tangga yang dihormati di Portland High School pada tahun 1950. Dan dia populer di kalangan murid-muridnya serta rekan-rekan gurunya. Dia sedang dalam proses meraih gelar masternya, dan menurut teman-teman serta keluarganya, dia sangat menantikan babak berikutnya dalam hidupnya. Dia selalu tepat waktu, itulah sebabnya rekan kerjanya menjadi khawatir ketika dia tidak muncul untuk bekerja pada tanggal 28 Februari tahun itu. Kantor sekolah menelpon telepon rumahnya, tetapi tidak mendapat jawaban, dan pengawas sekolah memutuskan untuk pergi ke rumahnya untuk memeriksanya. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan apa yang dia temukan saat tiba di sana, dan dia segera menghubungi pihak berwenang. Dia melaporkan bahwa setelah tidak mendapat jawaban di pintu depan Garnet, dia berjalan ke garasi dan berhasil mengintip melalui sebuah jendela. Dan betapa terkejutnya dia melihat Garnet tergantung pada pegangan pintu mobilnya. Ketika polisi berhasil masuk ke dalam garasi, mereka menemukan bahwa dia memiliki sabuk dari mesin jahit di lehernya, dan dia bertumpu pada satu lutut. Meskipun kasus ini langsung dianggap sebagai kasus yang dianggap sudah terang benderang, keluarganya merasa sebaliknya, dan jenazah Garnet pun digali kembali beberapa hari kemudian. Dan pemeriksaan kedua terhadap jenazahnya mengungkapkan kepada seorang ahli patologi bahwa dia telah diserang dan dicekik, sehingga kasus ini berubah menjadi kasus pembunuhan. Belakangan terungkap bahwa dia terakhir kali terlihat pada malam terjadinya penyerangan saat menghadiri pertemuan sororitas di klub golf setempat. Sebelum pulang, dia bertanya kepada semua orang yang hadir apakah dia bisa membelikan mereka minuman karena dia membawa $40, lalu dia pergi. Pihak kepolisian melaporkan bahwa mereka tidak dapat menemukan dompet atau SIM Garnet yang kemungkinan besar dicuri oleh penyerangnya. Sayangnya, pada saat kasus tersebut diklasifikasikan ulang sebagai pembunuhan, sudah banyak orang yang datang ke rumah Garnet, dan bukti apapun yang mungkin ada di garasi telah terkontaminasi oleh para pengunjung yang penasaran. Selain itu, sejumlah kecil barang bukti yang berhasil dikumpulkan disimpan secara tidak benar dan salah penanganan, sehingga peluang untuk mengidentifikasi pelaku menjadi hampir mustahil. Mesin jahit, jaket Garnet yang robek, dan sarung tangannya dikumpulkan, dan dicatat bahwa ada material biologis di bagian luar mobilnya. Namun, ketika kasus ini dibuka kembali beberapa tahun kemudian, semua barang bukti fisik yang telah dikumpulkan sudah hilang, sehingga DNA apapun yang mungkin ada tidak dapat ditemukan. Namun, para penyelidik tidak pernah kehilangan harapan bahwa suatu hari nanti sesuatu akan ditemukan.
Dan pada tahun 2019, mereka menerima informasi bahwa beberapa barang bukti fisik mungkin ada di tempat lain, meskipun pihak berwenang menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang petunjuk ini. Sekarang ada harapan bahwa DNA akan ditemukan dan penyerang Garnett akhirnya dapat diidentifikasi sehingga dia bisa menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Seseorang yang menjadi perhatian penyidik telah diidentifikasi meskipun nama pria tersebut belum diumumkan ke publik. Untuk saat ini, kasus Garnett masih belum terpecahkan, tetapi harapan tetap ada bahwa hal ini akan segera berubah. Kasus pembunuhan Roxanne Wood yang berusia 30 tahun pada Februari 1987 tetap belum terpecahkan selama beberapa dekade. Dan para wanita yang tinggal di Niles, Michigan, tempat kejahatan itu terjadi, hidup dalam ketakutan bahwa mereka mungkin menjadi korban berikutnya karena pelakunya belum teridentifikasi. Kasus ini dimulai pada 20 Februari tahun itu, setelah Roxanne dan suaminya Terry memutuskan untuk keluar malam. Setelah mereka semua selesai bekerja, mereka bertemu di rumah, bersiap-siap, dan pergi ke sebuah restoran dengan mobil terpisah. Mereka makan malam lalu pergi ke arena bowling terdekat tempat Terry berlatih, karena dia ikut dalam liga bowling. Roxanne meninggalkan arena bowling sekitar 45 menit sebelum Terry memutuskan untuk pulang. Dan ketika dia tiba, dia ngeri melihat apa yang ditemukannya. Saat dia masuk ke dapur, dia menemukan Roxanne tergeletak di lantai, sudah meninggal. Dia segera menghubungi polisi yang langsung menanyainya saat tempat kejadian perkara sedang diproses. Anehnya, mereka tidak menemukan bukti bahwa seseorang telah membobol rumah itu, dan ketika Terry tampak marah saat diinterogasi, dia dianggap sebagai tersangka. Dia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut, tetapi dia langsung meminta pengacara, yang semakin meningkatkan kecurigaan para penyidik. Seorang penyidik begitu yakin bahwa Terry adalah pelakunya, sampai-sampai dia terdengar mengatakan kepada Terry bahwa dia tidak akan beristirahat sampai Terry dipenjara seumur hidup. Namun keluarga Terry dan Roxanne yakin bahwa Terry tidak bersalah karena dia adalah pria baik yang sangat mencintai istrinya. Tidak ada bukti yang dapat ditemukan untuk menghukum Terry atau siapapun, sehingga kasus ini akhirnya menjadi kasus dingin. DNA telah dikumpulkan dari lokasi kejadian, tetapi karena teknologi yang relevan belum ada pada saat itu, hal tersebut tidak membantu perkembangan penyelidikan. Namun pada tahun 2020, kasus ini ditinjau kembali oleh Profesor Aislinn Kirsten dan para mahasiswa dari Universitas Michigan Barat bersama dengan polisi negara bagian di Michigan. Berkas kasus tersebut dipelajari secara mendalam dan dipindahkan ke file digital, sehingga memudahkan untuk melihat siapa saja yang telah diwawancarai, kapan hal itu dilakukan, dan bukti apa saja yang telah dikumpulkan. File digital tersebut kemudian diserahkan kepada polisi, dan para penyelidik bekerja sama dengan ahli genealogi genetik yang mulai memproses sejumlah kecil DNA yang dikumpulkan pada tahun 1987. Pada awalnya diragukan apakah ada cukup DNA untuk membuat kemajuan dalam kasus ini. Dan memang setelah berbulan-bulan pengujian tidak ada hal baru yang ditemukan. Namun para ahli berhasil membuat profil genetik yang memungkinkan mereka membuat pohon keluarga dari penyerang Roxanne. Ini membawa polisi kepada seorang penduduk South Bend, Indiana yang bernama Patrick Gillum. Dia tinggal di daerah yang dekat dengan lokasi kejadian saat Roxanne kehilangan nyawanya. Namun bukti lebih lanjut masih dibutuhkan sebelum dia bisa disebut sebagai tersangka. Diketahui bahwa Gillum adalah perokok berat dan saat detektif mengawasinya, mereka berhasil mengambil puntung rokok miliknya di luar sebuah binatu setelah seorang penyelidik yang menyamar mengajaknya berbicara. Saat dia diinterogasi pada tahun 2021, Gillum diperlihatkan foto Roxanne, namun dia mengaku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Namun tak lama kemudian, DNA pada rokoknya membuktikan bahwa dia berada di rumah Roxanne saat dia diserang, dan dia pun ditangkap, meskipun masih mengaku tidak bersalah. Gillum mengaku tidak ingat telah mengakhiri hidup Roxanne, namun dia menyatakan tidak membantah dakwaan di persidangannya. Pada bulan April 2022, dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 23 tahun penjara, mengakhiri misteri yang telah berlangsung selama 35 tahun. Pada tahun 2018, Gavin Octaviano yang berusia 22 tahun dikenal sebagai pria yang sangat cerdas dan ramah yang sedang belajar biologi di San Francisco. Dia sangat berdedikasi pada studinya, tetapi pada bulan November tahun itu, dia pulang ke rumah keluarganya untuk merayakan Thanksgiving bersama mereka. Keesokan harinya, dia dan keluarganya menghias pohon Natal mereka, dan malam harinya dia memutuskan untuk pergi makan malam bersama beberapa temannya dan sepupunya. Dia memberitahu ibunya bahwa dia tidak akan pulang larut malam dan bahwa ibunya akan melihatnya lagi nanti sebelum dia pergi dengan mobil adiknya. Namun ketika dia belum juga kembali keesokan paginya, keluarganya mulai khawatir.
karena dia pasti akan menghubungi mereka jika memang berniat menginap di suatu tempat. Mereka menghubungi polisi dan membuat laporan orang hilang agar pencarian bisa dilakukan. Perbatasan antara San Francisco dan Delhi telah dicari, namun dia tidak ditemukan. Pada tanggal 23 November, polisi menemukan rekaman mobil milik saudari Gavin, Mercedes, saat diparkir di tempat parkir utara Jembatan Golden Gate sekitar pukul 17.20. Dan ketika para penyelidik pergi ke sana, mereka menemukan mobil itu di tempat Gavin meninggalkannya. Seorang saksi menghubungi keluarganya pada tanggal 28 November untuk melaporkan bahwa dia telah melihat selebaran orang hilang Gavin dan langsung mengenalinya sebagai pemuda yang dia lihat di dekat terowongan Golden Gate pada malam tanggal 23. Dia sangat mengingat kejadian itu karena dia hampir menabrak Gavin dengan mobilnya ketika Gavin tiba-tiba tersandung ke jalan, tampak seperti sedang mabuk. Keluarganya percaya bahwa Gavin memutuskan untuk memarkir mobil dan berjalan-jalan. Karena itu memang kebiasaannya setiap kali dia minum dan butuh udara segar. Dalam beberapa bulan berikutnya, keluarga Gavin tidak puas dengan respons dari polisi, karena mereka tidak diberi informasi terbaru tentang perkembangan kasus tersebut. Mereka juga merasa bahwa media tidak membantu karena mereka harus meyakinkan sebuah stasiun berita untuk memberitakan hilangnya Gavin, dan ini membuang-buang waktu yang berharga. Keluarga juga harus menghadapi spekulasi yang tidak berdasar, seperti dugaan bahwa teman-temannya telah menyerangnya dan mengakhiri hidupnya. Bahkan, beberapa orang mencoba mencegah mereka untuk terus mencari Gavin dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar dia sudah tidak hidup lagi. Perlu dicatat, tidak diduga ada unsur tindak kejahatan dalam kasus Gavin, tetapi juga belum sepenuhnya dikesampingkan. Jika Anda melihat Gavin atau mengetahui di mana dia berada, Anda diminta untuk menghubungi keluarganya di 415-672-8929. Ketika Napoleon Bonaparte sedang berkampanye di Mesir pada tahun 1799, dia dan para tentaranya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan membuat salah satu penemuan arkeologi terpenting dalam sejarah. Sekelompok tentara Prancis secara tidak sengaja menemukan batu Rosetta saat mereka sedang menggali fondasi untuk sebuah bangunan yang ditambahkan ke benteng Julian di Delta Nil, dan apa yang terjadi setelahnya benar-benar luar biasa. Ditemukan bahwa teks pada batu tersebut berfungsi sebagai kunci untuk teks-teks Mesir yang telah ditemukan di Mesir, dan akhirnya teks-teks itu bisa diterjemahkan. Hal ini memberikan para sejarawan pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang budaya Mesir kuno, peristiwa-peristiwa sejarah, dan tokoh-tokoh penting yang hidup di Mesir pada zaman dahulu. Tidak sering ditemukan kunci seperti itu, dan jika batu Rosetta tidak ditemukan, kita akan tahu jauh lebih sedikit tentang Mesir kuno dibandingkan dengan yang kita ketahui sekarang. Kunci seperti itu juga terbukti sangat penting dalam memecahkan misteri serupa, meskipun yang satu ini tidak melibatkan orang Mesir, melainkan bangsa Viking. Pada tahun 2014, seorang ahli runologi asal Norwegia bernama K. Jonas Nordby sedang meneliti sebuah kode rumit yang dibuat oleh bangsa Viking sekitar abad ke-11 atau ke-12. Para arkeolog telah menemukan sekitar 80 prasasti dalam sebuah kode yang tidak dapat dipecahkan yang dikenal sebagai kode Jotunfiller. Rune dan prasasti yang mengandung kode ini ditemukan di berbagai negara di seluruh Eropa, namun tidak ada yang tahu apa artinya atau bagaimana cara memecahkannya. Ada yang menyarankan bahwa kode ini bisa digunakan untuk memecahkan alfabet rune, tetapi tanpa titik acuan, sangat sedikit kemajuan yang dicapai dalam memecahkan misteri ini. Sampai akhirnya, pada tahun 2014 ketika Nordby memutuskan untuk meneliti lebih dekat sebuah potongan kayu yang ditemukan di Bergen, Norwegia, dia menyadari bahwa dua orang Norse telah menggunakan rune Nordik biasa dan kode Jotunfiller untuk menuliskan nama mereka di kayu tersebut. Karena Nordby tahu bahwa nama mereka adalah Sigurd dan Leifrens, dia bisa menggunakan rune yang membentuk huruf-huruf ini untuk memecahkan kode Jotunfiller. Namun, itu bukan tugas yang mudah karena masih belum jelas bagaimana kode tersebut berhubungan dengan rune normal yang digunakan pada masa itu. Namun seiring waktu, dia menyadari bahwa kode itu sebenarnya cukup sederhana. Yang perlu dia lakukan hanyalah menukar tanda rune dengan bunyi terakhir dari nama rune tersebut. Dan oleh karena itu, jika nama rune berakhiran huruf R, maka rune yang sesuai dalam kode Jotunfiller adalah R, dan seterusnya. Dengan menggunakan solusi ini, dia akhirnya bisa membaca teks kuno yang telah membingungkan para sejarawan selama ini. Tapi ada satu masalah. Karena banyak rune biasa yang berakhiran huruf yang sama, butuh waktu untuk mengetahui rune mana yang dimaksud. Ketika semua teks ini akhirnya berhasil dipecahkan, terungkap bahwa kode tersebut digunakan oleh orang-orang dari berbagai kalangan, dan kadang-kadang untuk mengungkapkan cinta, kesedihan, atau kebahagiaan. Salah satu teks berbunyi seperti ini, kutipannya.
Begitu besar cintaku pada wanita milik pria lain, hingga pegunungan yang luas pun bergetar. Wahai wanita bercincin yang luar biasa, kita saling mencintai begitu dalam hingga bumi meledak. Beberapa teks disertai dengan gambar hewan, manusia, bahkan coretan atau doodle yang tidak masuk akal. Dipercaya bahwa kode ini digunakan hingga sekitar tahun 1000 di Eropa Utara dan di Skandinavia hingga abad ke-15. Pada tahun 1982, Eileen J. Lawrence Barrack yang dikenal oleh teman-temannya sebagai Orla menjadi seorang janda ketika suaminya meninggal dunia. Dan ia tetap menjadi janda hingga usia 61 tahun ketika pada tahun 1996 kasus hilangnya yang membingungkan pun dimulai. Dia digambarkan sebagai wanita yang sangat teratur, memiliki rutinitas yang sudah pasti dan jarang sekali menyimpang dari rutinitas tersebut. Pada bulan April 1996, dia tinggal di sebuah pondok di Edmonson County, Kentucky, dekat Sungai Nolan, dan dia memiliki seekor anjing kecil bernama Fifi sebagai teman. Pada tanggal 12 April tahun itu, dia meninggalkan rumahnya di pagi hari untuk mengunjungi seorang kiropraktor yang sudah ada janji temu dengannya. Setelah konsultasi selesai, dia mengunjungi salon tanning dan kemudian pergi ke rumah seorang tukang yang sedang mengerjakan beberapa pekerjaan untuknya di pondok. Keluarganya percaya bahwa setelah itu dia pulang ke rumah. Tetapi mereka kecewa ketika Orla menelpon mereka untuk memberitahu bahwa dia tidak akan pergi ke Frankfurt untuk mengunjungi saudaranya, Pete, seperti yang telah direncanakan. Dia berbicara dengan istri Pete yang tidak menanyakan alasan pembatalan tersebut. Diketahui bahwa setelah itu, dia meninggalkan pondok lagi sekitar pukul 2.30 siang untuk mengajak Fifi berjalan-jalan. Dia sering terlihat berjalan-jalan dengan anjingnya di sekitar Taman Nasional Gua Mamut, dan dia juga melakukannya lagi pada hari itu. Sekelompok remaja kemudian melaporkan bahwa mereka melihat Orla dan dia berhenti untuk berbicara dengan mereka di luar kabin mereka. Dia dan Fifi kemudian kembali ke rumah dan diasumsikan bahwa dia sedang bersiap-siap untuk tidur karena dia menutup tirai, mengganti kantong sampah di tempat sampahnya, melepas gigi palsunya, dan mulai merokok sebatang rokok. Pada akhir pekan berikutnya, dia tidak pernah keluar dari pondoknya, yang membuat tetangganya khawatir, dan pada hari Senin dia menghubungi polisi untuk meminta pengecekan kondisi. Polisi negara bagian Kentucky merespons dan setelah menemukan pondok itu terkunci, mereka memaksa masuk. Mereka tidak menemukan tanda-tanda bahwa seseorang telah membobol masuk, tetapi pondok itu berantakan dengan barang-barang berserakan di lantai. Fifi ditemukan tanpa cedera di dalam kandangnya. Mobil Orla masih terparkir di jalan masuk dan kuncinya masih ada, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Pemeriksaan lebih dekat di kamar tidurnya mengungkapkan adanya jejak kecil material biologis dan bahwa spray bagian atas serta tas tangannya hilang. Hal ini sangat mengkhawatirkan keselamatan Orla sehingga pencarian segera dilakukan. Daerah di sekitar rumahnya tidak memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi dan diputuskan bahwa kolam serta area berair lainnya harus diperiksa. Penyelam scuba menyisir danau dan kolam tetapi sekali lagi tidak menemukan apa-apa. Ada dugaan bahwa tukang yang bekerja untuk Orla terlibat dalam hilangnya Orla, tetapi tidak ada bukti yang ditemukan. Siapapun yang memiliki informasi tentang kasus ini harus menghubungi kantor Bowling Green Kepolisian Negara Bagian Kentucky di 27078 22010. Pada akhir tahun 1050-an, seorang arkeolog Inggris dari Universitas Istanbul bernama James Mellard sedang melakukan penelitian di sebuah situs Neolitikum di Turki ketika ia membuat penemuan penting. Dia menemukan sebuah pemukiman besar bernama Çatalhöyük. Dan sejak saat itu, banyak penelitian telah dilakukan di situs tersebut. Ditemukan bahwa situs tersebut berusia sekitar 9.000 tahun dan berisi banyak rumah bata yang dibangun sangat berdekatan satu sama lain. Namun, situs tersebut juga berisi banyak artefak berbeda, seperti patung-patung kecil dan karya seni berupa mural dinding yang membuat para peneliti terpesona selama bertahun-tahun. Salah satu mural selebar 10 kaki sangat menarik perhatian mereka setelah sebuah bangunan di dalam pemukiman tersebut digali pada tahun 1960-an. Mural tersebut tampak berbeda dalam komposisi dibandingkan dengan yang lain yang ditemukan, dan segera upaya dilakukan untuk mencari tahu apa yang digambarkannya. Namun tidak ada jawaban yang mudah dan perdebatan seputar karya seni tersebut berlangsung selama beberapa dekade. Beberapa peneliti meyakini bahwa itu adalah peta tertua yang pernah ditemukan, karena tampaknya menggambarkan tata letak permukiman dan dua puncak di dekatnya. Namun hal ini tidak dapat dibuktikan secara pasti. Diketahui bahwa permukiman tersebut dibangun sekitar tahun 1500 sebelum Masehi,
dan mulai berkembang sekitar 500 tahun kemudian. Orang-orang tinggal di permukiman itu setidaknya selama 2000 tahun di bawah dua puncak Gunung Heston, sebuah gunung berapi yang tingginya sekitar 1,9 mil. Selama bertahun-tahun, anggapan bahwa mural tersebut menggambarkan peta wilayah itu secara umum diterima, meskipun beberapa orang skeptis mengklaim bahwa mural itu sebenarnya hanya menunjukkan desain dekoratif di bagian bawah dan kulit macan tutul, bukan dua puncak gunung. Baru pada tahun 2013, sebuah teori yang lebih masuk akal diusulkan. Axel Smith, seorang ahli vulkanologi dari Universitas California, memutuskan untuk melakukan penelitiannya sendiri karena ia menduga bahwa Gunung Hasan mungkin telah meletus saat para pemukim masih tinggal di wilayah tersebut. Dia mengumpulkan pecahan batu dari gunung tersebut dan mempelajari endapan yang ditemukan di dalam pecahan-pecahan itu. Kemudian terungkap bahwa gunung tersebut memang telah meletus sekitar 9.000 tahun yang lalu, yang sesuai dengan waktu ketika mural itu dibuat. Selain itu, beberapa cermin obsidian ditemukan di lokasi tersebut. Dan karena obsidian hanya bisa terbentuk oleh gunung berapi, cermin-cermin itu tampaknya mendukung teori Smith. Oleh karena itu, sekarang diyakini bahwa mural tersebut sebenarnya menggambarkan momen menakutkan saat gunung itu meletus. Kemungkinan besar terjadi serangkaian letusan kecil, sehingga pemukiman tersebut sebagian besar tetap utuh. Tetapi para pemukim yang tinggal di lokasi itu pasti sangat khawatir akan keselamatan mereka. Itu pasti merupakan peristiwa yang luar biasa, dan karena itu dapat dimengerti jika seseorang merasa perlu untuk mengabadikannya melalui sebuah mural. Tidak diragukan lagi, para penghuni Catalhuyuk pasti membicarakan letusan itu selama beberapa dekade, dan mungkin bahkan menulis lagu tentang peristiwa yang menakutkan tersebut. Jika teori ini benar, mural tersebut berfungsi sebagai penggambaran letusan gunung berapi tertua, sekaligus peta tertua yang diketahui, karena permukiman tersebut ditampilkan pada peta di bawah dua puncak gunung. Kisah ekspedisi Abu Bakari yang terjadi pada tahun 1300-an adalah kisah yang sangat aneh, penuh dengan spekulasi tentang ujung dunia dan sebuah kerajaan yang pada saat itu mungkin merupakan yang terkaya di bumi. Ini berkaitan dengan Abu Bakari yang kedua, penguasa Kekaisaran Mali yang mulai memerintah negara tersebut pada tahun 1310. Dalam kedudukannya itu, ia menguasai sebagian besar wilayah barat benua Afrika, dan kerajaannya sangat kuat dengan lebih dari 1 juta orang hidup di bawah pemerintahannya. Sebagian besar kekayaan kerajaan berasal dari tambang emas, di mana Abu Bakari memiliki 3 tambang dan dataran yang terbukti sangat menguntungkan. Namun, penguasa baru itu tidak puas hanya duduk di tahtanya dan memperkaya rakyatnya. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia luar Afrika. Untuk melakukan ini, dia memerintahkan agar 200 perahu berlayar melintasi Samudra Atlantik untuk memastikan apakah samudra itu memiliki ujung, dan jika iya, untuk mengetahui apa yang ada di baliknya. Dia tahu bahwa perjalanan itu kemungkinan besar akan berbahaya, jadi dia memerintahkan agar beberapa jenis perahu yang berbeda dibuat. Masing-masing disertai dengan kapal pengangkut persediaan. Setiap kapal pengangkut tersebut berisi biji-bijian, daging kering, dan buah-buahan yang diawetkan yang dapat bertahan hingga 2 tahun. Mereka juga dibekali emas, kapas, dan barang-barang lain untuk diperdagangkan di sepanjang perjalanan, jika mereka bertemu seseorang yang bisa diajak berbisnis. Abu Bakari menunggu dengan sabar kapal-kapal itu kembali, namun ia kecewa ketika hanya 1 yang berhasil kembali. Kapten kapal itu mengatakan bahwa mereka telah berlayar selama waktu yang terasa seperti keabadian ketika rombongan pelaut itu menemukan sesuatu yang ia gambarkan sebagai sungai di tengah lautan. Ia menambahkan bahwa arusnya sangat kuat sehingga menarik kapal-kapal itu dan menyeretnya jauh ke kejauhan. Satu persatu kapal-kapal itu memasuki bagian perairan tersebut dan semua kecuali 1 tersapu oleh arus. Kapten memerintahkan kapal yang ia tumpangi untuk berbalik arah dan ia hanya bisa menyaksikan saat para awak lainnya tersapu arus, tak pernah terlihat lagi. Saat ia kembali ke Mali, ia sendirian dan nasib para pelaut lainnya tidak diketahui. Kisah itu membuat Abu Bakari penasaran, dan pada tahun 1311 ia memutuskan bahwa ia harus melihat sungai itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia meninggalkan kerajaannya kepada saudara tirinya, Musa, dan mempersiapkan ekspedisi kedua. Kali ini membawa 2.000 kapal, bukan hanya 200. Ketika semua perahu dan persediaan sudah siap, ia bersama sejumlah besar pelaut berlayar dari tempat yang sekarang dikenal sebagai Gambia, dan rakyatnya menunggu dengan penuh harap akan kepulangannya. Namun, penantian mereka sia-sia. Abu Bakari dan armadanya tidak pernah kembali, dan sejak saat itu banyak spekulasi tentang apa yang terjadi pada mereka.
Setiap kali para arkeolog menemukan sisa-sisa seseorang yang hidup di masa lalu, mereka mulai mengajukan pertanyaan seperti di mana mereka tinggal, dari komunitas mana mereka berasal, dan bagaimana mereka meninggal. Dalam beberapa kasus, seperti yang melibatkan mumi yang ditemukan di Mesir, jawaban-jawaban ini tidak pernah ditemukan, dan yang bisa kita lakukan hanyalah berspekulasi tentang siapa mereka dan apa yang menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Pada awalnya, sepertinya hal ini juga akan terjadi ketika sisa-sisa jasad seorang pria yang hanya dikenal dengan sebutan JR-102C ditemukan di James Ford di Jamestown, Virginia. Sejak saat itu, para ahli menganggapnya sebagai korban pembunuhan tertua dari masa kolonial. JR-102C ditemukan pada tanggal 5 Desember 1996 oleh sekelompok arkeolog yang sedang melakukan penelitian di dalam James Ford. Sisa-sisa tersebut ditemukan sekitar 100 yard dari Bastion Tenggara, dan ketika diperiksa, sebuah penemuan mengejutkan terungkap. Sekitar 20 serpihan peluru ditemukan di kaki kanannya, sekitar 1 inci di bawah lutut. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pria tersebut adalah Kaukasia, berusia sekitar 19 tahun. Tingginya sekitar 5 kaki 5 inci, dan kemungkinan dia adalah seorang pria dari kalangan terpandang yang tidak terbiasa melakukan pekerjaan berat, karena ototnya hanya sedang-sedang saja. Diduga juga bahwa dia beragama Kristen, karena petinya dikuburkan menghadap timur ke barat, dan kemungkinan besar dia berasal dari Inggris. Namun yang belum diketahui saat itu adalah bagaimana serpihan peluru itu bisa berada di kakinya, dan diduga seseorang telah menyerangnya dan mengakhiri hidupnya. Tembakan itu menyebabkan kerusakan parah ketika mengenai JR-102C, menghancurkan tulang dan merobek arteri. Ini berarti dia akan kehilangan nyawanya dengan sangat cepat setelah tembakan dilepaskan, dan dia tidak akan punya kesempatan untuk mencari bantuan tepat waktu. Namun keadaan yang menyebabkan serangan itu tetap menjadi misteri sampai para peneliti Jamestown mengumumkan bahwa mereka mungkin telah memecahkan misteri tersebut. Mereka mengetahui bahwa sebuah duel terjadi di daerah itu pada tahun 1624, di mana seorang pria bernama George Harrison kalah setelah terkena tembakan di kakinya. Posisi serpihan peluru di kakinya menunjukkan bahwa dia berdiri menyamping terhadap penyerangnya, yang sangat sesuai dengan situasi duel. Mungkin pria yang menembakkan peluru itu bernama Richard Stevens, seorang pedagang yang tinggal di Jamestown pada saat itu. Namun Harrison hanyalah satu dari 2 korban yang mungkin telah diidentifikasi. Peneliti lain berpendapat bahwa sisa-sisa jenazah itu milik Stephen Calthrop, karena dia diketahui sebagai seorang pria terpandang yang tinggal di Jamestown pada masa itu. Dia tiba di daerah itu pada tahun 1607 ketika dia masih anak-anak, tetapi dia sangat mengenal daerah tersebut. Dia dikatakan telah dipersembahkan sebagai hadiah oleh Kapten John Smith kepada raja, seperti kebiasaan pada masa itu, dan akhirnya dia menjadi seorang penerjemah. Menurut beberapa sumber, dia terkena tembakan yang dilepaskan oleh seorang penjaga, mungkin secara tidak sengaja, dan akibatnya dia kehilangan nyawanya. Namun sebagian besar peneliti bersikeras bahwa jenazah tersebut adalah milik George Harrison, dan bahwa dia menemui ajalnya saat terlibat dalam sebuah duel. Kapten Angkatan Udara Kerajaan berusia 25 tahun, Manchell R. James, yang berasal dari Ontario, Kanada, dikenal sebagai penerbang ahli. Dia adalah anggota Angkatan Udara Kerajaan pada Perang Dunia I, di mana dia menembak jatuh 11 pesawat musuh dan sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Namun, kecintaannya pada dunia penerbangan melampaui militer, dan pada bulan Mei 1919, dia pergi ke Amerika Serikat untuk mengikuti sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh Boston Globe. Surat kabar tersebut sedang mencari pilot yang bisa mencatatkan waktu terbang tercepat antara Atlantic City, Boston, dan New Jersey. Dan James merasa dia bisa meraih gelar itu. Bukan hanya akan menerima Globe Trophy serta pengakuan dan ketenaran lebih lanjut, tetapi pemenangnya juga akan mendapatkan hadiah sebesar $1.000, yang pada saat itu merupakan jumlah yang sangat besar. Pada tanggal 18 Mei tahun itu, dia lepas landas dengan pesawat biplane Sopwith Camel kursi tunggal miliknya. Dia sangat nyaman dengan pesawat itu, karena itu adalah tipe yang sama yang dia terbangkan selama perang, dan dia melakukan perjalanan dari Atlantic City ke Boston dengan mudah. Dia mencapai kecepatan rata-rata keseluruhan 115 mil per jam yang merupakan rekor baru dan melampaui rekor kecepatan tercepat sebelumnya, yaitu 90 mil per jam. Dia dijagokan oleh media berita sebagai favorit untuk membawa pulang hadiah uang, dan tidak ada yang berani membantah mengingat hasil dari etape pertama penerbangannya. Dia kemudian terbang ke Saugus di Massachusetts, di mana dia perlu mengisi ulang tangki pemberat udara pesawatnya, tetapi dia menemukan masalah pada kompas pesawat sebelum lepas landas.
Namun dia tidak membiarkan masalah ini menundanya, dan dia memutuskan untuk menuju New Jersey dengan mengikuti rel kereta api. Sekitar pukul 6 sore hari itu, dia lepas landas lagi, tetapi dia membuat kesalahan fatal. Saat terbang di atas Boston, dia menjadi bingung dengan rel kereta api dan akhirnya mengikuti Boston and Albany Railroad, bukan New York, New Haven, and Hartford Railroad seperti yang dia rencanakan. Alih-alih menuju New Jersey, dia justru mulai terbang ke arah Massachusetts. Dan sekitar 90 menit kemudian, dia mendarat di Tübingen. Dia kemungkinan menyadari kesalahannya, tetapi memutuskan untuk tidak terbang lagi malam itu, memilih untuk bermalam di Tübingen sebagai gantinya. Keesokan paginya, dia menuju Long Island di New York karena dia ingin mendarat di Mitchell Field, tempat dia bisa mengisi bahan bakar pesawatnya. Dia kemudian akan melanjutkan sisa perjalanannya ke New Jersey, dan sebelum lepas landas, dia menyatakan bahwa dia akan mengikuti sungai Housatonic. Namun dia tidak pernah tiba dan diduga bahwa dia mengubah rencananya dan memutuskan untuk terbang ke Toronto, Kanada. Ketika dia tetap hilang, sebuah pencarian pun diorganisir, tetapi tidak ada yang tahu harus mulai mencari James dari mana karena tidak diketahui ke arah mana dia pergi. Karena kompas pesawatnya tidak berfungsi, dia bisa saja berakhir jatuh di daerah berhutan, dan banyak dari daerah-daerah ini telah dicari tetapi tidak membuahkan hasil positif. Ada yang menyarankan bahwa dia jatuh ke sungai Housatonic, tetapi itu hanya dugaan saja. Beberapa petunjuk telah ditindaklanjuti selama tahun-tahun yang telah berlalu, tetapi tidak pernah ditemukan jejak James dan nasibnya tetap tidak diketahui hingga hari ini. Bagi Marceline Demale yang berusia 40 tahun dan istrinya yang berusia 37 tahun, Francine, yang tinggal di pegunungan Alpen Swiss pada tahun 1942, pekerjaan memerah susu sapi dan merawat hewan-hewan mereka yang lain adalah hal yang biasa. Namun suatu hari mereka pergi untuk melakukan hal itu dan tidak pernah kembali. Putri mereka, Marceline, yang hadir pada hari orang tuanya menghilang, yaitu tanggal 15 Agustus 1942, menyatakan bahwa dia ingat orang tuanya, yang masing-masing adalah seorang pembuat sepatu dan seorang guru, meninggalkan rumah pada hari itu. Dan sejak saat itu, keluarga terus mencari mereka, namun tidak pernah ditemukan petunjuk apapun. Marceline adalah salah satu dari 7 anak yang tinggal di pertanian pada saat itu. Mereka selalu bertanya-tanya apa yang terjadi pada orang tua mereka, tetapi ketika mereka tidak dapat menemukan jejak apapun setelah bertahun-tahun mencari, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan melanjutkan hidup mereka. Setelah pasangan itu dilaporkan hilang, pihak berwenang juga menghabiskan waktu lama untuk mencoba menemukan mereka, tetapi tidak membuahkan hasil positif. Penduduk setempat dari desa terdekat menghabiskan lebih dari 2 bulan menjelajahi pegunungan Alpen dengan harapan menemukan satu petunjuk saja, namun tidak membuahkan hasil. Marceline menyatakan bahwa ibunya tidak pernah menemani ayahnya dalam perjalanan seperti ini, dan tidak diketahui mengapa Francine memutuskan untuk menemaninya kali ini, karena saat itu dia sedang hamil dan akan sangat sulit untuk melintasi Gletser. Akibat hilangnya orang tua mereka, ke-7 anak tersebut dikirim untuk tinggal bersama keluarga yang berbeda, dan tak lama kemudian mereka kehilangan kontak meskipun tinggal di wilayah yang sama. Selama 75 tahun berikutnya, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada orang tua mereka, tetapi pada tahun 2017, mereka akhirnya mendapatkan beberapa jawaban. Seorang pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan lift ski bernama Glacier 3000 sedang bekerja di sebuah lift di Gletser Transflorin ketika dia melihat sesuatu yang aneh di dalam es, yang mulai mencair akibat meningkatnya suhu yang disebabkan oleh kenaikan suhu global. Penemuan itu terjadi pada ketinggian 8.500 kaki, dan ketika polisi dipanggil untuk menyelidiki, mereka menemukan sisa-sisa 2 orang dan langsung mulai berspekulasi bahwa Marcella dan Francine telah ditemukan. Mereka terbaring berdampingan dan telah dikonfirmasi bahwa sisa-sisa tersebut memang milik seorang pria dan seorang wanita. Karena mereka terperangkap di dalam es, sisa-sisa tubuh tersebut terawetkan dengan sempurna, dan tidak butuh waktu lama bagi para peneliti untuk memastikan bahwa Marceline dan Francine telah ditemukan. Diduga, pasangan tersebut sedang berusaha mencapai Kanton Bere, seperti yang dilakukan banyak orang pada masa itu, dan mereka mengalami kecelakaan naas yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam celah es. Mereka mungkin mengalami cedera fatal seketika atau tidak mampu kembali ke permukaan sehingga kehilangan nyawa mereka. Marceline menyatakan bahwa dia sangat lega karena akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada orang tuanya, sehingga dia bisa memberikan pemakaman yang layak untuk mereka. Ketika Juliet Stewart Poins yang berusia 50 tahun tiba-tiba menghilang pada bulan Juni 1937, teman-temannya merasa khawatir. Tetapi karena saat itu dia terlibat dengan jaringan bawah tanah Soviet, mereka sudah terbiasa dengan kepergiannya dalam waktu yang lama.
Oleh karena itu, dia baru secara resmi dilaporkan hilang 7 bulan kemudian. Namun diyakini bahwa pada saat itu semuanya sudah terlambat, dan kemungkinan besar dia sudah kehilangan nyawanya. Diketahui bahwa pada tanggal 5 Juni tahun itu, Juliet tinggal di sebuah apartemen di American Women's Club di New York. Juga telah terungkap bahwa pada hari itu, dia menerima telepon dari seseorang, dan tak lama setelah menutup telepon, dia terlihat berjalan keluar dari apartemennya dan tidak pernah kembali. Pada bulan Oktober tahun itu, pemilik apartemennya mencatat bahwa dia tidak membayar sewa dan surat-suratnya tidak diambil selama 4 bulan. Dia menghubungi salah satu temannya, Mary McDonald, dan memberitahunya bahwa keberadaan Juliet tidak diketahui. Dia kemudian menghubungi seorang pengacara bernama Elias Lieberman yang telah menangani harta peninggalan mendiang suami Juliet, dan bersama-sama mereka pergi ke apartemennya. Di dalam, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Apartemennya sangat bersih dan rapi. Pakaian dan koper miliknya masih ada di lemari, dan paspor, dokumen identitas, serta buku tabungannya semuanya masih ada. Selama 3 bulan berikutnya, Lieberman berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada Juliet dengan mewawancarai staf di gedung tersebut, menindaklanjuti panggilan yang masuk ke ponselnya saat dia tidak ada, dan memeriksa surat-suratnya. Tetapi dia tidak menemukan jawaban apapun. Juliet akhirnya dilaporkan hilang pada bulan Desember tahun itu, dan langsung dicurigai bahwa dia adalah agen ganda yang telah ditahan oleh polisi rahasia Soviet. Orang lain menduga dia telah dibawa secara paksa ke Rusia karena dia terlibat dengan Partai Komunis Amerika Serikat yang dikenal sebagai CPUSA. Dia juga pernah bekerja untuk dinas rahasia Soviet pada suatu waktu, dan pada tahun 1936 dia memperoleh paspor baru dengan nama Julia Stewart Glaser. Setelah itu, dia meninggalkan AS menuju Eropa. Sekembalinya dia memberitahu Lieberman bahwa masalah warisan harus segera diselesaikan karena dia sangat membutuhkan uang agar bisa segera pergi. Tahun berikutnya, dia memperhatikan bahwa dia semakin cemas tentang sesuatu, kemungkinan besar tentang pembersihan Stalin. Tak lama sebelum menghilang, dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia takut akan nyawanya, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Diketahui bahwa panggilan telepon misterius terakhir yang dia terima pada hari dia menghilang berasal dari seorang pria yang berbicara bahasa Jerman. Sayangnya tidak ada lagi yang pernah ditemukan, dan kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada Juliet setelah dia meninggalkan apartemennya hari itu. Dipercaya bahwa sebuah batu ukir aneh yang disebut batu dare mungkin menyimpan jawaban atas salah satu misteri paling membingungkan di Amerika, yaitu hilangnya koloni Roanoke. Sejak koloni itu menghilang pada tahun 1590, orang-orang telah berspekulasi tentang penyebabnya, tetapi tidak pernah ditemukan jawaban yang pasti. Roanoke terletak di pantai timur Carolina Utara dan didirikan oleh sekelompok pemukim Inggris yang tiba di sana pada tahun 1587 dipimpin oleh John White. Ketika persediaan kelompok itu mulai menipis, White memutuskan untuk kembali ke Inggris, berjanji akan kembali dengan semua yang dibutuhkan koloni tersebut. Istrinya tetap tinggal bersama putri mereka, Eleanor Dare, yang baru saja melahirkan bayi Inggris pertama yang lahir di dunia baru bernama Virginia. Sementara White pergi, anggota kelompok lainnya berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup, dan diyakini bahwa pada suatu saat sesuatu yang sangat buruk terjadi. White baru kembali pada tahun 1590, dan dengan kecewa, ia mendapati koloni tersebut telah lenyap. Satu-satunya petunjuk yang pernah ditemukan adalah kata Croatoan yang terukir di sebuah pohon di lokasi tersebut, dan hingga kini tidak pernah diketahui apa yang sebenarnya terjadi pada para pemukim yang hilang itu. Lalu pada tahun 1937, hampir 200 tahun kemudian, Lewis Hammond sedang mencari kacang di Edenton, North Carolina, ketika ia menemukan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dia tanpa sengaja menemukan sebuah batu besar yang terdapat tulisan yang terukir di atasnya. Dan dia memutuskan untuk membawanya ke Universitas Emory di Atlanta agar bisa diteliti. Setelah teks itu berhasil dipecahkan, salah satu penemuan pertama adalah adanya inisial di salah satu sisi batu itu, IWD, yang diyakini para peneliti merujuk pada Eleanor White Dare. Teks tersebut menyatakan bahwa Ananias dan Virginia Dare kehilangan nyawa mereka pada tahun 1591, setahun penuh setelah White kembali ke lokasi tersebut. Teks itu juga menyatakan bahwa batu tersebut harus diperlihatkan kepada White jika ditemukan, namun diasumsikan bahwa dia tidak pernah mengetahui tentang hal itu. Sisi lain dari batu tersebut memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi pada koloni itu, dan para peneliti merasa hal itu hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Teks tersebut menyatakan bahwa setelah White berangkat ke Inggris,
Sisa kelompok memutuskan untuk pindah ke daratan utama, kemungkinan besar karena persediaan mereka benar-benar habis. Namun saat berada di sana, mereka diserang oleh penduduk asli Amerika dan mereka yang selamat segera meninggal karena penyakit. Teks tersebut juga menyatakan bahwa hanya 7 dari para pemukim yang masih bertahan hidup pada saat itu, dan mereka yang kehilangan nyawa dimakamkan sekitar 4 mil dari sungai ke arah timur. Meskipun penemuan itu benar-benar menakjubkan, keasliannya masih harus dipastikan, dan banyak peneliti yang skeptis. Ketika dianalisis, batu tersebut ternyata adalah kuarsa, tetapi karena itu adalah material yang sangat melimpah, hal ini tidak membantu untuk mengonfirmasi keasliannya. Selain itu, beberapa kata yang digunakan dalam teks tersebut tidak sesuai dengan zaman ketika teks itu diduga ditulis, dan para ahli pun masih belum bisa memastikan atau membantah teori tersebut. Untuk saat ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dan hanya waktu yang akan menentukan apakah keaslian batu ini akan pernah dapat dipastikan. Nama Robert Fitzgerald yang berusia 60 tahun telah ditambahkan ke daftar panjang orang-orang yang hilang di alam liar dan tidak pernah terlihat lagi, dan keluarganya sangat putus asa mencari jawaban tentang apa yang terjadi padanya. Pada bulan November 2012, Robert bekerja di Play Gym di Stewart's Draft, Virginia, yang merupakan produsen produk bangunan eksterior rumah. Dia juga dikenal kadang-kadang berolahraga di Staunton Augusta YMCA, dan dia menjaga kebugarannya dengan jogging di area Gypsy Hill Park. Penyelidik menyatakan bahwa dia mengunjungi ibunya pada tanggal 12 November 2012, dan setelah itu dia mengunjungi sebuah toko serba ada di Staunton. Ibunya mengira bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang, tetapi dia tidak pernah melihatnya lagi. Ketika Robert tidak muncul untuk bekerja, atasannya menjadi khawatir, dan sebuah laporan orang hilang pun dibuat. Rincian seputar kasusnya membuat keluarga dan teman-temannya sangat khawatir, karena dia tampaknya benar-benar menghilang begitu saja. Ketika orang-orang yang mengenal Robert ditanyai, diketahui bahwa dia dan seorang teman wanitanya menghabiskan waktu di Gunung Shenandoah pada hari sebelum dia menghilang. Mereka mendaki di jalur Confederate Press Works, tetapi juga melewati beberapa jalur lain di daerah tersebut. Hal ini dibuktikan oleh rekaman dashcam pasangan tersebut yang dilihat oleh para penyelidik dan direkam oleh sebuah perusahaan produksi yang sedang melakukan syuting di daerah itu pada hari tersebut. Wanita itu mengungkapkan bahwa saat mereka sedang mendaki, Robert entah bagaimana kehilangan ponsel dan kaosnya, tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. Para penyelidik menduga bahwa dia memutuskan untuk kembali ke gunung keesokan harinya untuk melanjutkan pencariannya, dan dia tidak pernah kembali. Belakangan terungkap bahwa ponselnya sudah ditemukan oleh seorang pendaki dan diserahkan kepada pihak berwenang. Namun diketahui bahwa Robert dinyatakan hilang beberapa hari kemudian pada tanggal 15 Agustus ketika dia tidak masuk kerja. Dia telah bekerja di Play Gym selama 3 dekade dan biasanya akan memberitahu atasannya jika dia akan sakit atau terlambat. Namun kali ini tidak demikian. Pencarian awal di daerah tersebut menghasilkan ditemukannya mobil Robert di tempat parkir pertahanan Tanah Konfederasi. Dan di dalamnya, para penyelidik menemukan ranselnya, beberapa botol air, bar energi, jas hujan, dan senter. Upaya pencarian yang dilakukan berlangsung selama 5 hari dengan lebih dari 200 orang menyisir area seluas 4.500 ekar. Anjing pelacak dan helikopter dikerahkan, begitu juga para pencari yang menunggang kuda, tetapi mereka tidak dapat mengetahui ke arah mana Robert berjalan atau apa yang terjadi padanya. Ketika rumahnya di Staunton digeledah, rumah itu ditemukan dalam keadaan berantakan. Makanan lama ditemukan di dalam kompor miliknya, dan para penyelidik juga menambahkan bahwa mobilnya juga berada dalam kondisi yang mereka sebut berantakan. Karena tidak ada petunjuk lebih lanjut yang ditemukan, banyak spekulasi tentang apa yang mungkin terjadi pada Robert. Teori yang paling banyak dipercaya adalah bahwa dia tersesat saat mencari barang-barangnya, dan karena persediaannya ditinggalkan di mobilnya, dia akhirnya meninggal karena hipotermia. Orang lain berpendapat bahwa ketika cuaca buruk melanda daerah tersebut, dia mencoba mengambil jalan pintas kembali ke mobilnya dan mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa mencari bantuan. Jika Anda memiliki informasi yang dapat membantu menemukannya, Anda diminta untuk menghubungi kepolisian Staunton di 540-3323-842. Misteri hilangnya sebuah pesawat militer yang menghilang di Kanada pada tahun 1942 baru terpecahkan lebih dari 7 dekade kemudian. Namun sebelum penemuan itu terjadi, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi pada pesawat tersebut atau awaknya. Pesawat yang dimaksud adalah Avro Ensign MK1 L7056.
Pada pagi hari tanggal 30 Oktober tahun itu, pilotnya dan 3 awak lainnya naik ke pesawat tersebut dan terbang ke langit untuk melakukan latihan navigasi di atas Patricia Bay di British Columbia, Kanada. Avro Ensign memiliki 2 mesin dan digunakan oleh militer Kanada hingga tahun 1952 untuk melatih kru pengebom sebelum mereka dikirim ke misi nyata yang bisa sangat berbahaya. Latihan navigasi yang dilakukan kru hari itu sudah sering dilakukan sebelumnya, dan tidak ada yang menyangka bahwa latihan itu akan berakhir menjadi sebuah misteri dan akhirnya tragedi. Diketahui bahwa saat pesawat berada di udara, cuaca tiba-tiba berubah dan pilot diperintahkan untuk kembali ke pangkalan. Namun, tidak ada komunikasi yang diterima dari kru, sehingga semua orang di darat menjadi sangat khawatir karena kondisi cuaca telah menjadi berbahaya. Dan karena tidak ada cara lain untuk menghubungi pesawat, tidak diketahui kemana pesawat itu telah terbang. Pencarian segera dilakukan, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui kemana pesawat itu menghilang. Para pencari hanya bisa menebak dari mana harus memulai. Namun demikian, mereka mencari selama 3 hari penuh sebelum akhirnya menyerah. Tidak ada tanda-tanda pesawat atau awaknya yang ditemukan, dan diasumsikan bahwa pesawat itu jatuh menewaskan semua orang di dalamnya. Misteri itu bertahan selama beberapa dekade hingga sebuah tim penebang kayu membuat penemuan pada tahun 2013. Tim tersebut yang dipekerjakan oleh Till Jones Cedar Products sedang bekerja di sebuah gunung di Pulau Vancouver ketika mereka menemukan puing-puing sebuah pesawat. Dan mereka bisa melihat bahwa pesawat itu sudah berada di sana sangat lama. Mereka memberitahu atasan mereka yang kemudian menghubungi Departemen Pertahanan Nasional dan sebuah tim dikirim ke lereng gunung untuk melakukan penyelidikan. Dipastikan bahwa ini adalah pesawat yang hilang itu dan jenazah keempat pria tersebut ditemukan, namun mereka tidak bisa dievakuasi dari gunung karena kondisi yang sulit. Para penerbang ini hanyalah 4 dari lebih dari 100 orang yang hilang di langit Teluk Patricia selama Perang Dunia II. Dan hari ini sebuah karangan bunga telah diletakkan di sebuah pohon di tempat di mana pesawat ini ditemukan. Keempat pria tersebut akhirnya dimakamkan berdampingan dengan 1 orang lainnya di petak makam perang persemakmuran di Royal Oak Burial Park di Victoria. Taman Nasional Yellowstone adalah tujuan populer di mana orang-orang mendaki, melihat-lihat, dan menghabiskan waktu bersama orang yang mereka cintai. Namun, tempat ini juga bisa sangat berbahaya. Banyak orang telah hilang di taman ini selama beberapa dekade dan tidak pernah ditemukan. Namun, taman ini juga memiliki bahaya lain. Yellowstone memiliki banyak mata air panas, beberapa di antaranya mencapai suhu yang sangat tinggi. Banyak kecelakaan telah terjadi di sekitar mata air ini, dan orang-orang tidak hanya mengalami cedera serius, tetapi juga kehilangan nyawa setelah tercebur ke dalam air. Kasus mengenai seorang pria hilang Ilhunro yang berusia 70 tahun dan berasal dari Los Angeles telah dikaitkan dengan salah satu mata air panas ini, namun dia belum ditemukan meskipun ada petunjuk yang sangat mengerikan yang telah ditemukan. Pada tanggal 31 Juli 2022, Ilhunro sedang menghabiskan waktu di taman, dan masih belum diketahui apakah dia sendirian. Pada hari itu diketahui bahwa dia telah hilang ketika mobilnya ditemukan ditinggalkan di Cikungan Geyser Westham, dan pencarian segera dilakukan namun dia tidak dapat ditemukan. Selama 18 hari berikutnya, tidak ada yang bisa mengetahui apa yang terjadi padanya, dan mulai terasa bahwa kasus ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Namun kemudian, pada tanggal 18 Agustus, sebuah penemuan mengejutkan terjadi. Seorang pengunjung taman melaporkan kepada petugas bahwa mereka melihat sesuatu mengapung di kolam abis. Dan ketika mereka pergi untuk menyelidiki, para petugas taman terkejut menemukan sebuah sepatu hitam ukuran 8,5 di kolam itu. Namun hal yang paling mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa di dalamnya terdapat sebuah kaki manusia. Kolam itu telah diperiksa secara menyeluruh, tetapi tidak ditemukan tanda-tanda pemilik kaki tersebut. Kejadian tersebut dilaporkan ke polisi yang kemudian menyerahkan kaki itu ke laboratorium agar dapat dilakukan analisis. DNA diambil dari kaki tersebut dan kemudian dipastikan bahwa kaki itu milik Ilhunro. Dan pencarian lebih lanjut dilakukan di area sekitar Abyss Pool namun tidak membuahkan hasil. Penjaga Taman Nasional sejak itu mengumumkan bahwa mereka yakin dia sudah tidak lagi hidup dan kemungkinan besar kehilangan nyawanya pada tanggal 31 Juli. Mereka juga merinci penemuan mobil Rose, menyatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi 3 kendaraan di area tersebut yang tampaknya ditinggalkan.
Namun 2 diantaranya kemudian diambil pemiliknya, dan hanya SUV Kia Niro milik Rose yang tersisa. Saat digeledah, ditemukan laptopnya, foto-foto, peta, sebuah buku puisi, dan dompetnya yang berisi $447. SIM-nya ada di dalam dompet, dan petugas penjaga menggunakan itu untuk memastikan bahwa Rose telah memesan penginapan 1 malam di Canyon Lodge. Ada dugaan bahwa pria tersebut mungkin terpleset dan akhirnya jatuh ke dalam mata air panas sedalam 5 kaki dan tidak bisa keluar darinya. Tetapi hal ini belum pernah terbukti. Kasus Rose sekarang telah ditutup dan pejabat taman menyatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi lebih lanjut untuk dibagikan. Catatan sejarah tidak menyebutkan siapa penemunya, tetapi pada tahun 1819, seseorang menemukan sisa-sisa mumi seorang wanita di sebuah nekropolis yang terletak di Thebes, Mesir. Ditemukan bahwa dia telah meninggal sekitar 2.600 tahun sebelum jasadnya ditemukan, dan para ilmuwan sangat antusias untuk mempelajari lebih lanjut tentang kehidupannya. Salah satu pertanyaan yang paling menarik seputar mumi tersebut adalah bagaimana dia kehilangan nyawanya. Dan untuk mengetahuinya, sisa-sisa jasad itu dikirim ke British Museum, di mana Augustus Bosie Grenville, seorang dokter, mulai memeriksanya. Dia kemudian menyatakan bahwa dirinya sempat ragu untuk memulai pemeriksaan karena urtir senu adalah salah satu contoh mumi paling utuh yang pernah ditemukan. Namun untuk mendapatkan jawaban, dia tidak punya pilihan selain menggunakan pisau bedahnya untuk mengangkat lapisan luar dan kain pembungkus yang telah dipasang ribuan tahun yang lalu. Dengan demikian, dimulailah autopsi medis pertama yang pernah dilakukan terhadap mumi Mesir. Dan ketika lapisan-lapisan itu diangkat, Grenville menemukan bahwa urtir senu telah diawetkan dengan sangat baik, sehingga jaringan lunaknya masih ada. Dipastikan bahwa dia berusia sekitar 50 tahun pada saat kematiannya. Dan Grenville mulai menyelesaikan pekerjaannya, meskipun dia kemudian akan dikritik karena kecerobohannya saat melakukan pemeriksaan. Metodenya digambarkan lebih seperti membantai daripada pemeriksaan, dan dia gagal menunjukkan rasa hormat kepada wanita yang sedang ia tangani. Namun demikian, Grenville menyelesaikan pemeriksaannya pada tahun 1825. Setelah itu, ia mempresentasikan temuannya kepada Royal Society. Ia telah menentukan bahwa wanita tersebut meninggal dunia setelah kalah melawan kanker ovarium. Ia menentukan hal ini berkat adanya jaringan lunak yang ditemukan di sekitar ovarium kanan. Namun studi-studi selanjutnya mempertanyakan pendapatnya. Kemudian ditentukan bahwa jaringan tersebut memang tumor, tetapi tumor itu jinak sehingga tidak mungkin menjadi penyebab kematiannya. Hal ini membuat para peneliti kembali ke titik awal dan mereka mulai mengajukan teori-teori alternatif tentang apa yang mungkin menyebabkan kematiannya. Beberapa orang merasa bahwa kemungkinan besar dia meninggal karena malaria, karena banyak orang yang kehilangan nyawa akibat penyakit tersebut baik di zaman kuno maupun modern. Penyakit ini tetap menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan di seluruh Afrika, dan itu memang kemungkinan, tetapi teori tersebut juga ternyata salah. Setelah pengujian selesai dilakukan, akhirnya dipastikan bahwa Yer Tersenu menderita tuberkulosis, dan misteri kematiannya akhirnya terpecahkan ribuan tahun setelah ia meninggal dunia. Hal ini dikonfirmasi oleh autopsi lain yang dilakukan pada tahun 1994 dan ditemukan bahwa dia lama tidak banyak beraktivitas sebelum akhirnya kalah melawan tuberkulosis. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami di masa depan. Nama saya Top 5 Anons dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.